Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq al-alama asy-syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furahim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq dan Masjid Jami Al-Kautsar. Mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan manfaat, barokah, maslahah, sa'adah, salamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngaji lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Al jama'atu utawi berjamaah. Alad dzukuri ing atase pira-pira wong lanang. Al ikhrari kang padha merdeka. Al muqimina kang padha mukim. Al balighina kang padha baleh kabeh. Ghairil mangdzurina kang padha ora uzur. Iku fardhu kifayatin, hukumi fardhu kifayah. Nanti saya jelaskan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Wa fil jumu'ati lan utawi berjamaah ing dalam sholat Jum'ah iku fardhu ainin, hukume fardhu ain, wajib. Alaihim ing atase wong lanang kabeh. Idza kanu tatkalane ana sapa wong lanang iku arba'ina 40 mukallafina tur padha mukallaf kabeh fi abniyatin ing dalem suwiji panggonan, ing dalem satu bangunan, di dalam satu tempat. Nanti saya jelaskan tentang hukum orang berjamaah yang letaknya di bawah masjid. Ini ada keterangan fi abniyatin, berjamaah dalam satu bangunan. Wa ala man nawalan wajib Jumatan
alaman nawa ing atase wong kang niat al iqamata bermukim indahu ing panggonane wong 40 arba'ata ayyamin ing petang dina sihahin kang utuh wa alaman balaghahu lan wajib Jumatan ing atase wong kang nekani wong apa nida'u soitin adzane suarane wong kang adzan sing banget min tarafin yalihi saking pinggire kang nyandingi wong min baladiha saking panggonan Jumatan. Para hadirin rahimakumullah, membahas tentang jamaah itu ada beberapa pengertian ya. Ada jamaah di dalam sholat, ada jamaah di luar sholat. Kalau jamaah di dalam sholat berjamaah atau disebut dengan sholat berjamaah itu sudah kita lakukan dan sudah paham. Tetapi kalau pengertian jamaah di luar sholat, yang dimaksud apa jamaah itu ya? Untuk memahami suatu istilah maka kita kembali kepada kamus atau istilah bahasa Arab biar kita tidak salah faham. Para hadirin rahimakumullah, di dalam al-jamaah itu berasal dari kata al-jam'u, dari kata al-jam'u yang artinya mengumpulkan sesuatu, mendekatkan sebagian ke sebagian yang lain, mengumpulkan yang bercerai-berai. Ini al-jama'u. Jadi al-jamaah itu bisa diartikan adalah mendekatkan sebagian orang ke sebagian yang lain untuk berkumpul dalam satu himpunan dalam tujuan yang sama. Nah, jamaah itu juga bisa dari kata ijtima, ya, ijtima yang artinya perkumpulan. Bisa juga dikatakan sekelompok orang banyak atau beberapa kumpulan manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan yang sama. Ini jamaah. Jadi suatu jamaah itu punya satu tujuan yang sama. Kalau ada kumpulan manusia yang tidak punya tujuan yang sama, maka itu bukan jamaah, itu al-nyangkru'u wal ngumpul-ngumpulu, ya. Jadi harus ada satu tujuan. Organisasi juga jamaah, sebab kumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama. Jadi orang-orang yang hadir dalam jamaah, baik di dalam jamaah sholat maupun jamaah di masyarakat, itu tidak boleh bercerai-berai dan harus taat kepada satu tujuan yang sama. Ini jamaah. Kalau orang biasa berjamaah dalam sholatnya tetapi tidak mampu berjamaah dalam sosial masyarakatnya, maka ini pertanda ada keterpecahan nilai di dalam dirinya karena tidak sambung antara tujuan dia sholat berjamaah dengan jamaah di sosial kemasyarakatan. Ini harus sambung, sebab efek sholat adalah juga efek ke ranah sosial. Efek orang sholat harus juga berdampak kepada sosial masyarakat. Orang tidak tahu orang lain, mohon maaf, orang non muslim, orang kafir itu tidak pernah membaca Al-Quran, hadis yang sampai pelajari, tetapi orang-orang itu akan faham Al-Quran dan hadis dari akhlak yang kita lakukan di dalam masyarakat. Oh, akhlaknya bagus, berarti aplikasi Quran hadisnya juga bagus. Jadi begitu. Orang tidak mungkin menilai, oh itu agamanya bagus, bukan. Tapi kebagusan ilmunya adalah teraplikasikan dari akhlaknya di masyarakat.
Juga di jamaah sini para hadir rahimakumullah. Makanya lawan kata dari al-jamaah ini adalah tafarruq, ya. Lawan kata dari jamaah adalah tafarruq. Apa? Perceraian atau perpecahan. Cerai-berai, ini tafarruq. Orang yang tidak mau berjamaah dalam satu tujuan yang sama, maka bisa dikatakan orang itu dalam tafarruq, mencerai-beraikan diri di dalam kepentingan yang lain. Ini jamaah. Nanti saya akan gandengkan antara fadilah jamaah dalam sholat dan juga aplikasi jamaah di dalam perjuangan di masyarakat. Para hadir rahimakumullah, sehingga orang yang membuat perpecahan, membuat cerai-berai, membuat perceraian di dalam masalah, maka dikatakan al-furqah atau perpecahan. Orang yang membuat perpecahan. Ya. Ini para hadir rahimakumullah. Nah, kalau kita mengartikan jamaah, ini biar paham. Karena apa? Sekarang ini banyak orang yang tidak mau bergabung di dalam mayoritas atau jamaah. Memahami satu keilmuan yang kemudian difahami dengan benar dan merasa paling benar, dan akhirnya mencerai-beraikan diri dari jamaah. Ini juga harus dijelaskan agar kita tidak salah paham. Apalagi kondisi saat ini itu mudah orang disalah fahamkan. Nah, menurut Imam At-Tabari, ya, seorang ahli tafsir dan ahli hadis yang wafat tahun 923 Masehi di Baghdad, beliau mengatakan pengertian jamaah secara luzum atau lazim adalah orang-orang yang selalu mentaati seseorang yang dianggap pemimpinnya, orang-orang yang selalu menaati aturan yang telah disepakati, orang-orang yang selalu taat kepada pemimpin, tidak boleh membuat kerusakan atau membuat suatu kekacauan di dalam suatu perkumpulan. Ini definisi yang dikatakan oleh Imam At-Tabari yang wafat tahun 923 Masehi, seorang ahli tafsir dan ahli hadis. Makanya sholat berjamaah itu harus mutabaah. Apa? Mengikuti imam. Kalau ada orang yang tidak mutabaah, mengikuti imam, maka dia bukan dikatakan makmum. Ya, bukan dikatakan makmum. Sama dengan jamaah ketika kita di masyarakat, maka harus taat kepada pemimpin yang disepakati dan aturan yang disepakati, maka itu adalah definisi jamaah yang diberikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Para hadir rahimakumullah, ada juga pendapat dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 684 Masehi. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Hadis riwayat Imam Hambali. Rasul bersabda, al-jama'atu rahmatun, jamaah itu adalah rahmat. Al-furqatu adzabun, mencerai-beraikan diri atau perpecahan itu adalah azab atau siksa. Makanya orang yang menyingkirkan diri dari jamaah karena tidak mengikuti atau mutabaah kepada imam atau pemimpin atau aturan, maka akan gelisah dan resah. Ini namanya adzabun di dalam diri seseorang. Para hadir rahimakumullah, pernah juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 650 Masehi di Madinah, beliau mengatakan Nabi pernah bersabda,
celakalah engkau, sesungguhnya kebanyakan manusia nantinya memisahkan diri dari jamaah. Sesungguhnya jamaah adalah sekutu yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ini sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya di kemudian hari akan banyak orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dari mayoritas. Kemudian membuat kelompok-kelompok sendiri yang akhirnya merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling bertempat di surga, yang akhirnya menyalah-nyalakan amaliyah dan pendapat kelompok atau orang lain. Maka inilah orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Percuma kita jamaah sholat tiap hari, tetapi jiwa kita, pikiran kita tidak ada langkah-langkah berjamaah di dalam perjuangan, di dalam sosial kemasyarakatan. Maka bahagialah orang-orang yang juga utun jamaah sholatnya, juga mampu terus berjuang di dalam kumpulan jamaah dengan satu tujuan lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, ini riwayat hadis Imam Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Nabi dawuh, man arada bahbu hatal jannati falyalzim al jamaah. Siapa yang menginginkan tempat mulia di surga, maka ikutilah al-jamaah. Ikut al-jamaah, mayoritas, kumpulan mayoritas al-jamaah. Nah, ini sabda Kanjeng Nabi. Nah, bagi kelompok lain hadis ini dhaif, dhaif atau didhaifkan. Tetapi saya nanti ungkapkan ada 7 kitab hadis yang menyatakan hadis ini sahih, dari para imam hadis. Para hadirin rahimakumullah, bahkan imam kita Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi, beliau mengatakan dalam kitab Ar-Risalah bahwa bukan jamaah bersatunya badan, bukan jamaah bersatunya satu kepentingan, tetapi jamaah adalah orang yang ikut ulama mayoritas kaum muslimin. Ini dawuhnya Imam Syafi'i pada abad 800-an Masehi dulu. Maka kita harus menggenggam betul tentang ajaran-ajaran ulama salaf. Imam Syafi'i itu 248 Hijriah, termasuk ulama salaf. Maka kalau kita menyatakan ikut ulama salaf, maka Imam Syafi'i termasuk ulama salaf, perlu kita ikuti. Para hadirin rahimakumullah, juga ada riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Iran. Hadis Nabi, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Ini hadis kanjeng Nabi. Lah, kalau kita kaitkan tentang jamaah, hadis jamaah, riwayat tentang jamaah dalam konteks kekinian, maka saya mengambil pendapat dari salah satu ulama kekinian yang bernama Syekh Muhammad Abdurrahim Al-Wusabi, yang merupakan salah satu ulama besar, mufti agung di Yaman, rektor Universitas Islam Hudaibah As-Sar'iyah Yaman. Beliau mengatakan bahwa saat ini yang paling penting bagi orang-orang yang ingin selamat fid dini wad dunya wal akhirah, kata beliau apa? Ayo berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah.
Ya, beliau dawuh pada tahun lalu, tahun 2019. Ayo berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo menjaga persatuan. Ayo kita hindari perpecahan. Oh, ini pesan dari Syekh Al-Wasabi Yaman. Jadi 3 pesan ini adalah pesan yang sangat baik, sangat bagus untuk menyikapi kondisi keagamaan saat ini. 1, beliau mengatakan, ayo berpegang teguh kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ayo menjaga persatuan. Yang ketiga, ayo hindari perpecahan. Ini pesan dari Imam Syekh Al-Wasabi Al-Yamani. Nah, artinya bagaimana para hadirin? Maka untuk menghadapi perpecahan, maka kita harus kuatkan jamaah atau persatuan. Tidak akan bakal ada perjuangan, tidak akan bakal ada kebahagiaan, tidak akan mungkin jenengan melakukan amaliyah ibadah tanpa kedamaian di dalam naungan persatuan. Ini penting. Negara adalah wadah, ibadah kita adalah pelaksanaannya. Kalau kita ibadah tanpa wadah yang kuat, bersatu dan damai, maka kita ibadah tidak mungkin nyaman, tidak mungkin khusyuk, dan tidak mungkin bebas dalam melakukan ibadah sehari-hari. Makanya ada ulama mengatakan, jangan caci maki pemimpin kita, jangan olok-olok pemimpin kita. Sebab menurut Habib Lutfi, ukuran pemimpin yang baik, yang buruk bagaimana terkait agama. Kata beliau, apakah pemimpinmu melarang kamu sholat? Apakah pemimpinmu melarang kamu haji? Apakah pemimpin melarang kamu zakat? Apakah pemimpin melarang kamu untuk puasa? Tidak. Berarti pemimpin kita masih bagian dari muslimin. Ini para hadirin. Para hadirin rahimakumullah. Jadi 3 hal itu sangat dijaga oleh kita agar kita dalam berjamaah tidak bakal mengalami perpecahan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana untuk selamat dalam kondisi saat ini? Maka berpegang teguhlah kepada jamaah. Kalau dalam bahasa hadis namanya sawadul a'dham. Sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Kalau ingin selamat, maka peganglah sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Jadi mana kelompok jumhur yang besar, yang mayoritas? Bisa kita pilih, ikuti mereka. Sebab di dalam jamaah yang besar pasti banyak ulamanya. Pasti banyak ulamanya. Dan semakin banyak ulama dalam sebuah jamaah, maka kekeliruan akan semakin kecil. Sebab saling mengingatkan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ini dari sebuah jamaah yang banyak ulamanya. Sebab apa? Kesepakatan di dalam golongan mayoritas itu mendekati ijma. Kesepakatan ijma. Para hadirin rahimakumullah, ada lagi begini. Jika melihat perselisihan, ya, jika kita melihat perselisihan, melihat perpecahan atau potensi perpecahan, maka Kanjeng Nabi dawuh, apa dawuh Kanjeng Nabi? Ikutilah kelompok-kelompok aswadul a'dham, kelompok mayoritas muslim, mayoritas ulama. Nah, ini hadis di dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada yang wafat 887 Masehi, juga ada riwayat dari Imam Abdullah bin Hamid, juga ada riwayat Imam Tabrani yang wafat 917 Masehi, juga ada pendapat
riwayat dalam kitab Abu Nuaim Al-Isfahani yang wafat tahun 1066 Masehi, juga ada dalam kitab Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1027 Masehi. Banyak mereka ulama hadis besar yang mengatakan bahwa hadis Sawadul A'dham adalah hadis sahih. Ya. Walaupun ada kelompok lain mengatakan hadis dhaif sebab hadis ini tidak menguntungkan mereka, sehingga digolai kelemahan-kelemahannya, sanadnya, riwayatnya, matanya dan sebagainya, sehingga dianggap dhaif. Tetapi bagi kita hadis itu hadis sahih, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan ada juga ulama besar tabi'in yang bernama Imam Muhammad bin Sirin, ya, yang mengatakan bahwa ada orang yang minta wasiat kepada Imam Ibnu Sirin yang wafat tahun 729 Masehi di Basrah, ya. Kemudian beliau menukil riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud ketika terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya Ibnu Mas'ud, bagaimana sikap kita terhadap kondisi pasca pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, maka wasiatku adalah berpegang teguhlah kepada ahli jamaah. Jadi orang tadi bertanya, Ibnu Mas'ud menjawab agar berpegang teguh kepada jamaah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengumpulkan umat Muhammad dalam jamaah, tidak akan mungkin berjamaah dalam kesesatan. Dia ngomong begini sahabat Nabi, bukan orang sembarangan. Kalau ada orang yang melemahkan pendapat Sawadul A'dham, kelompok mayoritas, maka orang-orang itu otomatis tidak percaya kepada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Kalau ditarik kekinian para hadirin, maka bagaimana konteks yang sekarang penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah, penuh dengan hoaks, penuh dengan olok-olok dan sebagainya. Maka ingat pesan Ibnu Mas'ud bahwasanya berpegang teguhlah kepada jamaah. Allah tidak mengumpulkan jamaah di dalam kesesatan. Nah, ini balik. Sing NU ayo balik na ulama NU. Jangan ikut ulama gak jelas. Ya, gak jelas, jangan. Mari ikut ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Lah, para hadirin rahimakumullah, hadis itu dhaif. Hadis Sawadul A'dham dhaif. Monggo menurut panjenengan dhaif silakan. Tapi kami punya pendapat imam-imam hadis yang besar. Salah satunya mengatakan termasuk siapa? Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi di Kairo. Dalam kitabnya Jami' Shaghir mengatakan bahwa hadis Sawadul A'dham kembali ke jamaah itu hadis sahih. Ada lagi pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ulama besar hadis yang bergelar Amirul Mukminin fi zamani, ya, pemimpin ulama hadis pada zamannya. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang wafat tahun 1449 Masehi, beliau mengatakan bahwa hadis Sawadul A'dham tadi sahih. Jangan kemudian panjenengan ada penjelasan mayoritas belum tentu benar, jangan. Itu opini-opini untuk menggiring kita agar kita tidak percaya kepada ulama mayoritas. Paham ya? Ayo kembali ke ulama
mayoritas. Para hadirin rahimakumullah, ya, pernah terjadi begini. Ketika zaman Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Urwaidi bin Muhammad Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ali Al-Muhajir wafat tahun 956 Masehi. Saya garis bawahi, Imam Ali Al-Muhajir, keturunan Nabi, cikal bakalnya wali songo di Nusantara, itu bermadzhab Syafi'i, bukan mazhab Syiah. Ya, saya ulangi, Imam Ali Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib dan seterusnya, itu mazhabnya mazhab Syafi'i, bukan Syiah. Ada dalam banyak kitab sejarah. Kalau panjenengan mendengar Imam Ali Syiah, Imam Ali Al-Muhajir Syiah, bukan. Silakan buka kitab, ya, kitabnya Imam Az-Zahabi. Buka kitabnya Syiar A'lam Nubala. Silakan buka kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Silakan buka kitabnya Abu Nuaim Al-Isfahani, ya, dan sebagainya. Banyak keterangan yang mengatakan bahwa Imam Ali Al-Muhajir adalah mazhab Syafi'i. Nah, pada tahun 900-an itu di Hadramaut sana itu banyak orang-orang Wahabi. Mas, orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij. Kondisinya luar biasa, saling serang, saling fitnah, saling tuduh. Ini sejarah. Kemudian Imam Ali Al-Muhajir itu berdakwah di Yaman, di Hadramaut, mengajak orang-orang kembali, ayo kembali, ya, kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ayo kembali ke akidah teologi Al-Asy'ari Asy-Syafi'i dan akidah Abu Hasan Al-Maturidi Al-Hanafi. Ayo kembali kepada fikih Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Akhirnya beliau berhasil mengembalikan kondisi yang kemudian dikuasai kembali oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di Hadramaut Yaman. Ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian Imam Ahmad Al-Muhajir ini adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i, keturunan Kanjeng Nabi. Keturunannya akhirnya hijrah ke India, hijrah ke Ethiopia, Afrika, hijrah ke Melayu, hijrah ke Indonesia, Nusantara, sampai ke Papua. Ada Papua. Tahun 1000-an Masehi sudah ada kerajaan Islam di Papua. Sudah ada kerajaan Islam. Nah, para rahimakumullah, akhirnya Imam Ali Al-Muhajir rahimahullah punya anak Ubaidillah, punya anak Ali Al-Mubtakir, punya anak Muhammad Maula As-Sauma'ah, punya anak Alwi Syahib Baita Jubair, punya anak Ali Khalaq Qasim, punya anak namanya Muhammad Sohib Mirbat, punya anak namanya Alwi Amil Faqih, punya anak namanya Abdul Malik Shah, punya anak namanya Abdullah Asmat Khan, punya anak namanya Ahmad Shah Jalaluddin, punya anak namanya Maulana Jamaluddin Akbar Al-Husaini alias Syekh Jumadil Kubro. Berarti riwayat sanadnya, riwayat keilmuannya adalah riwayat keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengatakan wali songo Syiah, sudah tidak benar. Sebab keturunan Ali Al-Muhajir ini semua bermadzhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wali songo Syiah kita bantah sejarah keturunan Imam Ali Al-Muhajir ini. Paham nggih? Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, hadis Aswadul Azam, ayo ikuti mayoritas. Ini banyak
di kitab-kitab ulama dulu. Contoh jelas dijelaskan dalam kitab Sulamul Wusul Syarhu Nihayatus Sul karangannya Imam Muhammad Bakhit Al-Mu'ti'i Al-Misri, ya. Beliau mufti agung Mesir yang wafat tahun 1935 Masehi dan pernah menjadi wakil rektor Al-Azhar. Beliau mengatakan, ayo kembali kepada Sawadul Azam, kepada kelompok mayoritas. Ini saya belum jelaskan jamaah sholat ya, masih jamaah pengertian sebuah jamaah. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Fa idza ra'aitumul ikhtilafa, ketika kamu melihat sebuah perbedaan, fa'alaikum, maka hendaklah kembalilah bisawadul azam, kepada kelompok mayoritas. Ini riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik dalam kitab Iqdul Jid fi Ahkamil Ijtihadi wa Taqlid, dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab Sayyid Abdullah bin Ayyul Haddad dan sebagainya. Banyak keterangan kalau kita ngaji kitab-kitab hadis para ulama kita, sehingga kita tidak mungkin terseret, tertarik, terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu hadis dhaif atau hadis palsu. Ini hadis sahih. Sudah jelas banyak kitab ulama yang saya jelaskan tadi. Jangan khawatir. Bahkan Yun Sewu di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi bayani aqaidil kabair karangannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang wafat tahun 1565 Masehi di Kairo. Beliau mengatakan dan berpesan, wasiat kepada kita, wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, innal murada bi ahli sunnah wal jamaah fi urifin nasil yauma Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari wa man sabaqahu bizaman kasyekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ketahuilah wahai saudaraku, ya, bahwa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah di dalam pembahasan orang-orang sekarang adalah ikut Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Loh, abad 15 dulu ulama kita sudah berpesan, ayo berpegang teguh kepada akidah Al-Asy'ariyah dan akidah Al-Maturidiyah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Niki sengaja kalau sampai akan, sebab orang-orang sekarang sudah nggak paham bagaimana jamaah di dalam masyarakat, jamaah di dalam agama. Tidak hanya jamaah di dalam sholat saja, juga ada kewajiban jamaah di luar sholat. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Lah, jadi al-jamaah itu bisa kita juga menggarisbawahi apa al-jamaah. Al-jamaah adalah himpunan atau kumpulan orang-orang yang kebanyakan mereka bersepakat atas jalan yang benar. Hadis itu menunjukkan bahwa selayaknya beramal dengan pemahaman mayoritas, ya. Seyogyanya kita beramal dengan pemahaman mayoritas. Yang bukan ulama jangan bicara tentang keilmuan, bukan bidangnya, rusak nanti. Ikut ulama yang betul-betul alim ilmunya dan alim akhlaknya. Ini peringatan untuk kita semua, bagaimana memegang teguh dalam kondisi saat ini, saat kondisi fitnah yang luar biasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau tidak mau percaya lagi, kita buka kitab Musnad Ahmad Imam Hambali
pernah mengatakan sebuah hadis Kanjeng Nabi, fa'alaikum bil jamaah, maka pegang teguhlah jamaah. Loh, ini adalah riwayat dari Imam Hambali, fa'alaikum bil jamaah, pegang teguhlah jamaah. Fa innallaha azza wa jalla la yajtami'u ummati illa hudan. Allah tidak menjadikan kumpulan umatku ya illa ala hudan, kecuali atas petunjuk Allah. Ini pesan dari Imam Hambali. Bagi orang-orang pengikut Imam Hambali atau rujukannya Imam Hambali atau mazhab Hambali, ayo kembali membaca dari riwayat Imam Hambali ini dalam kitab Musnad Ahmad. Paham Ibu tentang ini ya, paham ya? Intinya kembali kepada ulama. Ya. Nah, sekarang sholat. Bagaimana hukum sholat jamaah para hadirin? Ini perbedaan pendapat. Hukum sholat berjamaah ada 3 pendapat. Ada ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain, wajib. Ada ulama mengatakan fardu kifayah. Ada ulama mengatakan sunnah. Nah ini yang jumhur, yang mayoritas, yang kuat pendapat ketiga ini adalah mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Imam Nawawi, ulama besar Syafi'i, dalam kitabnya Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, beliau mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah dan sholat Jum'ah jamaah hukumnya wajib ain. Ini perlu diketahui, ya, perlu diketahui. Jadi betul yang dikatakan Gus Baha, kalau ada orang gak jamaah nyangkruk sana, ada kerja sana, kerja shift 2 atau shift 3, jangan kemudian mengolok tidak berjamaah. Ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Jangan kemudian kita ahli sholat jamaah kemudian mengukur ibadah kita dengan amaliyah orang lain. Jangan. Sudahlah, pasrah kepada Allah amaliyah kita, istiqomah kita. Jangan kemudian ahli jamaah, istiqomah, kemudian melihat orang lain tidak pernah jamaah. Oh, tak tahu jamaah itu Islam apa itu? Islam KTP. Jangan. Amal-amal kita akan hangus, terbakar kayak api membakar kayu. Sudah. Kalau kita alim, kita istiqomah, kita jamaahnya luar biasa, sudah, ya, pasrahkan kepada Allah. Sekali-kali jangan kemudian mengukur, membanding-bandingkan amaliyah kita dengan amaliyah orang lain. Nanti begini, kalau ada orang lain yang lebih unggul istiqomahnya, sakit hati. Ya, jangan. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang yang pertama, hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk pendapat siapa? Pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanafi, dan mayoritas dari mazhab Maliki, jumhur. Jadi ketiga mazhab ini mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Ya. Yang kedua, hukumnya ada yang mengatakan fardu ain, wajib jamaah sholat. Ini pendapat mayoritas dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Yang ketiga ada yang berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah. Ini pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i, termasuk Imam Rafi'i dan termasuk pendapat Imam Imam Rafi'i dan pendapat Imam Ibnul Munzir. Masih lama, kurang bagian ya. Itu ya, jadi 3 pendapat. Lah kita yang mana para hadirin?
Karena ulama-ulama kita jumhur di pendapat fardu kifayah, maka kita ikut pendapat ulama mayoritas yang mengatakan sholat jamaah adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Berbahagialah panjenengan yang ahli jamaah. Sebab apa? Menghindari dosa banyak orang. Nggih. Sebab fardu kifayah. Kalau di masjid ada jamaah, berarti fardu kifayah, gugur kewajiban yang lain. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana sholat jamaah di rumah? Nah ini ya. Tadi hukum di masjid. Sekarang bagaimana sholat jamaah di rumah? Beda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan boleh berjamaah sholat di rumah. Ini pendapat mazhab Maliki, pendapat mazhab Syafi'i, pendapat riwayat satu, pendapat dari mazhab Imam Ahmad, dan pendapat dari mazhab Hanafi, jumhur. Berarti orang yang berjamaah sholat, dia uzur ke masjid, kemudian berjamaah di rumah dengan keluarganya, diperbolehkan dan tetap juga mendapatkan pahala jamaah. Paham ya? Nah ini. Ya. Yang kedua adalah tidak boleh. Ini pendapat minoritas. Para hadirin rahimakumullah. Tapi Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan setiap jamaah di rumah atau di masjid itu boleh dan mengandung pahala, tetapi lebih besar fadilahnya ketika orang berjamaah sholat di masjid. Ini pendapat dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ya, ini. Bahkan ulama lain dari mazhab Hambali, Ibnu Qudamah, mengatakan bahwa boleh berjamaah di masjid kalau ada uzur, boleh jamaah di rumah kalau ada uzur, ya lebih baik jamaah di masjid. Ini pendapat dari ulama dari mazhab Hambali. Intinya para hadirin, jamaah itu penting, baik jamaah dalam sholat maupun jamaah di luar sholat. Ayo kembali kepada aswadul azam, sawadul azam, kepada mayoritas ulama agar kita selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dan aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.